Selamat datang di podcast kami. Alhamdulillah akhirnya guys kita bisa berkumpul dan membuat podcast bersama. Ngomong-ngomong, sebelum kita kasih tahu apa yang mau kita bicarakan, kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Atina Naila Masayana, absen 4. Perkenalkan, nama saya Vina Nur Fitriani, absen 32. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahdan Arosyad, absen 22. Perkenalkan, nama saya Rati Agnia Pratista, absen 24. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana Ibrahim dari absen 27. Perkenalkan, saya Aul Fakhrun Asbani Jansam, absen 5. Perkenalkan, nama saya Johan Maulana, kelas 10E, absen nomor 13. Pertanyaan pertama, siapa nama lengkap Raden Ajeng Kartini dan apa gelar kebangsawanannya? 2. Kapan dan di mana Raden Ajeng Kartini dilahirkan? 3. Siapa nama ayah dan ibu Raden Ajeng Kartini? Pertanyaan yang keempat, di sekolah mana R.A. Kartini pertama kali belajar dan bahasa apa yang dipelajarinya? Pertanyaan yang kelima, mengapa R.A. Kartini berhenti sekolah pada usia 12 tahun? Pertanyaan yang keenam, apa saja yang dibaca oleh R.A. Kartini untuk memperluas pengetahuannya? Pertanyaan ke-7, siapa suami R.A. Kartini? Pertanyaan ke-8, media apa yang digunakan R.A. Kartini untuk menyampaikan pemikirannya? Pertanyaan ke-9, kapan R.A. Kartini meninggal dunia dan apa penyebabnya? 10. Kapan R.A. Kartini menikah dan siapa suaminya? 11. Bagaimana peran suami R.A. Kartini dalam mendukung perjuangannya? 12. Apa bentuk perjuangan R.A. Kartini yang paling terkenal? Raden Ayu Adipati Kartini Jojodiningrat atau sering dikenal Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan, terutama untuk wanita Jawa Indonesia. Raden Ajeng Kartini lahir 21 April 1879. Ia lahir dari keluarga bangsawan Jawa, anak dari Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat yang saat itu menjadi Bupati Jepara, dan M.A. Nasiran. Ia perempuan yang berpendidikan tinggi, namun di zaman dulu perempuan Jawa dilarang menempuh pendidikan yang tinggi. Kartini diberi izin untuk bersekolah di European Legal School. Di sana ia belajar bahasa Belanda. Namun ia berhenti sekolah di umur 12 tahun karena di Jawa ada tradisi yang dimana seorang anak perempuan ketika di umur 12 tahun harus tinggal di rumah. Walaupun berhenti sekolah, Kartini tetap belajar. Ia membaca dan membuat surat untuk teman-temannya. Beliau mulai belajar bahasa Belanda dan baca tulis dari surat kabar, majalah, serta buku-buku. Tak hanya itu, beliau juga membaca karya berbahasa Belanda yang membuat pengetahuannya semakin luas. Mengutip skripsi berjudul Sejarah Perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam Kebangkitan Pendidikan Perempuan di Jawa oleh Faikotul Himmah tahun 2020. Pada 12 November 1903, Kartini dipersunting oleh Bupati Rembang, Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgijo Adiningrat. Beruntung suaminya mendukung keinginan Kartini. Bahkan, ia mengizinkan Kartini membangun sekolah perempuan di pintu timur gerbang perkantoran Rembang. Ia juga mendukung segala bentuk perjuangan Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan. Kartini pun menyampaikan pemikirannya melalui tulisan yang dimuat oleh majalah perempuan Belanda, The Hollands Lady. Beliau juga mengirimkan surat kepada teman-temannya di Belanda, salah satunya yaitu Rosa Abendanon. Singkat cerita, Kartini meninggal dunia setelah melahirkan anaknya, yang bernama R.M. Sesalit Jojodiningrat. Beliau dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Setelah meninggal, surat yang dikirim Kartini kepada teman-temannya dikumpulkan oleh Jacques Hendrik Abendanon, Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan Hindia Belanda. Kumpulan suratnya dibukukan dalam karya yang berjudul Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Perjuangan Kartini membuahkan hasil. Surat-suratnya telah mengubah pandangan Belanda terhadap perempuan Jawa. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh inspirasi di Indonesia. Atas jasa-jasanya, pada 2 Mei 1964, Kartini diberikan gelar sebagai pahlawan kemerdekaan nasional oleh Presiden Soekarno.
Tanggal lahirnya yakni 21 April ditetapkan sebagai Hari Kartini untuk mengingat kembali jasa-jasa beliau. Dapat disimpulkan bahwa perjuangan Raden Ajeng Kartini sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara. Raden Ajeng Kartini juga disebut sebagai tokoh perempuan yang memperjuangkan kesetaraan derajat antara wanita dan pria Indonesia, memperjuangkan hak-hak perempuan,